Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Hadijah. Di sini saya dari kelas SPS 7 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang. Jadi di sini saya akan menjelaskan suatu materi, yaitu materi yang terfavorit selama satu semester. Jadi materi itu pada kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 6, yaitu dengan judul konsep pembiayaan pada bank. Baiklah, pertama-tama alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terhormat Bapak Eka Oktavian ME MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Operasional Bank Syariah, dan kepada teman-teman semua yang saya banggakan tentunya. Jadi pada konsep pembiayaan pada bank itu ada 5 pembahasan, yaitu yang pertama ada definisi konsep pembiayaan pada bank, kemudian yang kedua ada resiko pembiayaan pada bank, ketiga ada jenis-jenis pada pembiayaan pada bank, kemudian yang keempat ada strategi pembiayaan pada bank, yang terakhir adalah ada prinsip-prinsip pada bank. Jadi pembahasan yang pertama adalah definisi konsep pembiayaan pada bank. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibayar untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam. Kemudian istilah pembiayaan pada intinya berarti I believe, I trust. Saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti trust berarti lembaga pembiayaan selaku sahib al-mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kemudian pembahasan kedua ada risiko pembiayaan pada bank. Risiko pembiayaan pada bank ada dua. Yang pertama ada risiko pembiayaan berbasis Natural Currency Contract atau NCC. Pembiayaan berbasis Natural Currency Contract (NCC) adalah suatu jenis kontrak transaksi dalam berbisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Yang dimaksud dengan memiliki kepastian adalah masing-masing pihak yang terlibat dapat melakukan prediksi terhadap pembayaran maupun waktu pembayarannya. Dengan demikian, sifat transaksinya fixed dan predetermined atau pembiayaan berbasis Natural Currency Contract atau NUC adalah suatu kontrak transaksi dalam bisnis yang tidak memiliki kepastian atas keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Hal ini disebabkan karena transaksi ini sangat terkait dengan kondisi di masa yang akan datang, yang tidak dapat ditentukan. Dengan kata lain, transaksi ini tidak bersifat fix dan predetermined. Bahasan yang ketiga itu ada jenis-jenis pada pembiayaan pada bank, yaitu ada 6. Yang pertama, pembiayaan modal kerja syariah, yaitu pembiayaan yang diberikan perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja. Kedua, ada pembiayaan investasi syariah, yaitu penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan di kemudian hari, atau dapat disebut pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal dan yang diperlukan dalam usaha. Yang ketiga ada pembiayaan konsumtif syariah, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan pada umumnya bersifat perorangan. Yang keempat ada pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada lebih atau dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan ini biasanya diperlukan kepada nasabah koperasi karena nilai transaksinya yang sangat besar. Yang kelima adalah pembiayaan takeover, yaitu pembiayaan yang timbul akibat takeover terhadap transaksi non-syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas pemerintahan nasabah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ada pembiayaan letter of credit, yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi import dan ekspor nasabah. Kemudian pembahasan yang keempat itu ada strategi pembiayaan pada bank. Strategi ini memiliki 7 strategi pembiayaan pada bank.
pada bank. Yang pertama, strategi pemasaran, yaitu bank syariah menggunakan strategi pemasaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Strategi pemasaran ini meliputi harga, tempat, promosi, manusia, dan faktor fisik dan proses. Bank syariah mengembangkan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan menggunakan strategi pemasaran yang tepat untuk menarik pelanggan. Yang kedua, ada strategi penanganan pembiayaan bermasalah, yaitu bank syariah menggunakan strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Strategi ini meliputi pendekatan persuasif seperti menggunakan debt collector, kantor lelang, dan badan lainnya. Yang ketiga, ada strategi pengembangan pembiayaan dan layanan, yaitu bank syariah mengembangkan pembiayaan dan layanan yang mendukung sektor ekonomi prioritas, inklusi finansial, dan pembiayaan produktif. Strategi ini meliputi pengembangan produk-produk bank syariah yang kreatif dan inovatif, penetrasi pasar, dan penguatan kolaborasi antar otoritas dalam mendukung pengembangan perbankan syariah. Yang keempat, ada strategi pengembangan perbankan syariah, yaitu bank syariah mengembangkan perbankan syariah dengan menggunakan strategi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Strategi ini meliputi peningkatan kualitas manajemen, peningkatan efisiensi internal, dan promosi atau edukasi perbankan syariah yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan sinergis. Yang kelima, ada strategi pengembangan aset produktif, yaitu bank syariah mengembangkan aset produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Strategi ini meliputi pelatihan dan peningkatan kualitas manajemen, serta peningkatan keterampilan pengelola bank. Yang keenam, ada strategi pengembangan sumber daya manusia, yaitu bank syariah mengembangkan sumber daya manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Strategi ini meliputi pelatihan dan peningkatan kualitas manajemen dan serta meningkatkan keterampilan pengelola bank. Strategi ini meliputi peningkatan kualitas manajemen, peningkatan efisiensi internal, dan inovasi produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. 7. Ada strategi pengembangan produk, yaitu bank syariah mengembangkan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Strategi ini meliputi penetrasi pasar, pengembangan produk-produk bank syariah yang kreatif dan inovatif, dan penguatan kolaborasi antar otoritas dalam mendukung pengembangan perbankan syariah. Kemudian pembahasan yang terakhir, pembahasan yang kelima, itu ada prinsip-prinsip pembiayaan pada bank. Prinsip-prinsip pembiayaan pada bank ada 3, yaitu yang pertama ada prinsip 3R, yaitu Return Principle, Repayment Capacity, dan Risk Bearing. Return Principle adalah prinsip di mana bank harus menilai pembiayaan itu akan menghasilkan tambahan pendapatan sehingga calon nasabah mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pembiayaannya. Kemudian dari Repayment Capacity adalah prinsip di mana bank harus menilai kemampuan calon nasabah untuk membayar kembali pembiayaan tepat pada waktunya. Yang terakhir, risk bearing adalah prinsip di mana bank harus menilai tingkat risiko yang dihadapi usaha yang dibiayai oleh bank. Yang kedua ada prinsip 5C, yaitu character, capacity, capital, condition, dan collateral. Jadi karakter adalah sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Kemudian capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengelola pembiayaan. Kemudian capital adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri dan efektivitas dari penggunaan modal. Ada condition. Pembiayaan juga dilakukan penilaian terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Kemudian collateral adalah jaminan yang diberikan kepada calon nasabah, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non-fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi sesuatu masalah, maka jaminannya yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Kemudian yang terakhir ada prinsip 4P, yaitu personality, purpose, prospect, dan payment. Personality adalah menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya yang dilakukannya. Dan purpose adalah penilaian untuk mengetahui tujuan nasabah untuk mengambil kredit atau termasuk jenis kredit yang diinginkan oleh nasabah. Dan prospek adalah nilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibayar tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah. Prinsip prospek ini sama dengan prinsip condition pada prinsip yang 5C tadi.
Kemudian ada payment adalah ukuran di mana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lain. Prinsip payment sama juga dengan prinsip repayment yang pada prinsip 3R. Selesai sudah materi yang saya jelaskan pada materi konsep pembiayaan pada bank. Terima kasih kepada teman-teman telah menyimak penjelasan dari saya. Saya pamit undur diri. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.